Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, ter-up-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Perintah Ferdy Sambo, hajar Chat, namun yang terjadi adalah penembakan. Karena itu FS bisa bebas? Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, ada dua argumen yang bisa digunakan untuk mematahkan klaim terbaru Ferdy Sambo, yang menyatakan hanya memerintahkan Barada Richard Eliezer, Baradae, untuk menghajar dan bukan menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Dia mengatakan, kemungkinan besar hakim akan menggunakan logika itu dalam memeriksa perkara dan menganalisis keterangan para terdakwa di persidangan nanti. Argumen pertama, kata Gayus, adalah soal jarak antara Eliezer sebagai pelaku dan Ferdy Sambo sebagai yang menyuruh melakukan dengan Yosua sebagai korban saat peristiwa berdarah itu terjadi. Menurut Gayus, kalau menggunakan cara pandang yang dimaksud hajar adalah dengan memukul, maka jarak pelaku dan yang menyuruh melakukan dengan korban seharusnya berdekatan. Logika pertama, apa ada orang mau dihajar, dipukul, dari jarak jauh? Logika umum kalau yang dimaksud menghajar secara fisik jarak antara yang disuruh dan menyuruh dan korban kan seharusnya dekat, bukan berjauhan. Itu satu, kata Gayus saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 12 Oktober 2022. Dalam rekonstruksi beberapa waktu lalu memperlihatkan bagaimana posisi Eliezer, Sambo, dan Yosua saat peristiwa terjadi di ruang tengah rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat kejadian perkara. Menurut adegan reka ulang itu, Sambo yang berada di samping kiri Eliezer dan memerintahkan untuk menembak Yosua yang berada di hadapan keduanya dengan posisi sudah memohon ampun dan meminta tidak ditembak. Saat itu Eliezer memperagakan bagaimana dia mencabut pistol dan menembak ke arah Yosua atas perintah Sambo sambil bergerak maju. Lantas argumen kedua, kata Gayus, adalah persoalan struktur kepangkatan antara Sambo yang saat itu masih seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal, dengan Eliezer yang berpangkat Bayangkara II. Gayus meragukan jika Eliezer melepaskan tembakan tanpa perintah dari atasan. Dia, Sambo, ini pimpinan tertinggi. Kan dia jenderal, mana berani orang nembak tanpa diperintah atau sepengetahuannya, ucap Gayus. Tidak mungkin seorang bawahan berani menembak di depan pimpinannya yang seorang jenderal jika tidak disuruh, sambung Gayus. Gayus meyakini majelis hakim nantinya bakal mendalami kronologi kejadian berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan. Tentu hakim akan menggunakan logikanya supaya tidak salah. Hakim akan memutus perkara dengan logika selain hukum dan undang-undang, ucap Gayus. Dia juga menyatakan sudah lazim jika ada tersangka atau terdakwa mengubah keterangan dalam sebuah perkara pidana karena itu merupakan hak masing-masing. Sebelumnya, tim kuasa hukum mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menyatakan kliennya tidak pernah memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022 lalu. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari kami dapatkan itu perintahnya, hajar Chat, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu, kata Febri di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022. Menurut Febri, saat itu Sambo kemudian panik dan memerintahkan ajudan yang lain memanggil ambulans. Jadi sempat memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, kata Febri. Sambo, menurut Febri, lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembaknya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak-menembak. Sambo juga disebut meminta istrinya serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3, tak mengungkit soal Magelang, serta merusak CCTV untuk hal yang sama. Skenario tembak-menembak tujuannya saat itu adalah untuk menyelamatkan Ray, Baradae, yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, ujar Febri. Salah satu anggota tim pengacara Sambo, Arman Hanis, mengatakan soal perintah Sambo terhadap Eliezer akan dijelaskan secara rinci dalam persidangan. Jadi nanti mungkin lebih jelas di persidangan, tetapi perlu saya tegaskan di sini bahwa bukan perintah, atau apa yang disampaikan tadi, perintah menembak atau apa, kata Arman.
Sidang para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan dilaksanakan di ruang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 17 Oktober 2022. Sidang juga bakal digelar terbuka untuk umum. Para tersangka kasus pembunuhan berencana adalah Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J telah ditetapkan 7 tersangka. Para tersangka itu adalah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1, nomor 19 tahun 2016 UIT. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan atau pasal 233 KUHP, penulis, Rahel Narda Caterine, Vittorio Mantalen editor, Diamanti Meiliana, Ica Rastika.